Ada ya. Ada data. Itu lebih luar biasa itu, ya kan? Nangis kok kan nangis. Gak gitulah, tapi maha kuasa. Masa harus mengorbankan perawan anak orang? Ya kan? Yurnelis. Coba kita naikkan satu-satu ya. Yurnelis. Demi koin batinku tersiksa kayak gini. Ya itulah makanya jangan nonton kau kalau tersiksa. Jangan nonton kalau tersiksa kau. Siapa ini mana ini? Ya cibul. Untuk berdrama pura-pura jadi manusia harus merusak perawan orang. Drong! Bang Aundra! Cair drong! Bang Outrudra! Kenapa kau drong? Hah? Gatal pahamu kenapa? Dicium-ciumi semalam ya? Ya, kau bilang lah sama orang itu, aku nggak butuh ciuman, aku butuh celana, bilang. Kenapa takut kau? Ya Allah, kasihan dong ya. Takut kau dibalik-balik kedua kali. Ya jadi macam mana? Udah nanti dibersihkan apa pakai alkohol lah. Kalau kegatalan pahamu itu gara-gara dicium-ciumi semalam ya. Lagi ngapain orang tuh cium-ciumin kau? Kau pun nggak ngerti? Ya kau tanya aku lebih nggak ngerti lagi. Berarti orang tuh longor. Ya kan? Longor orang tuh berarti. Masa dia mencium tanpa sebab dan orang dicium pun nggak terima? Iya kan? Nggak sudi dicium. Iya lain kali gini bikin tulisan di sampingmu. Saya butuh celana bukan ciuman. Bilang. Iya nanti kabarin kau lah ya. Nah, oke. Kasian si gondrong ini lah. Aduh. Kamboina. Kita naikkan. Tap-tap layarnya teman-teman ya. Aduh jatuh lagi dia. Orang Komal Bang Fahri ini komal angker ini. Komal paling ditakutin Oten ini. Oke, next. Son of Mary. Iya sanggup mereka. Coba tersoten nih pun gemetar kok nih kemari. Oke. Budi apa ini? Budi Jogja ya. Oke, Budi bergabung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang Budi? Oh enggak, ini tetap malah lewat kena plusnya. Oke, makasih banyak Bang ya. Kita naikkan dulu hotelnya. Ya, bisa dibawa aja Bang Barok. Ya siapa Budi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naikkan kawan. Oke kawan, selamat bergabung kawan. Ya, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ini silakan, dari Bang. dari Bogor Barat selalu aktif ya, tetap semangat, ikutin aja Bang. Ya. Ada disampaikan lagi Bang? Gimana? Ada mau disampaikan?
Eh, ada sih, cuman terus semangat terus berdakwah ya. Siap. Oke. Oke, makasih banyak dari kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berdakwah terus demi kebaikan. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu longor begini. Daripada sakit hati, mending oten-oten sakit gigi. Biar ada debat lagi. Kecewa hatiku, terluka, kau Tuhan kan manusia. Putus lagi akalmu, putus lagi urat sarafmu, sayangku melihat. Karena hawa nafsumu dan didorong rasa malasmu, kau Tuhan kan manusia. Bang Roni terluka hatiku, kecewa kau matikan akalmu. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila lalu longor begini. Daripada sakit hati, mending oten-oten sakit gigi. Oke, sekarang kita nyanyi tuan-tuanan ya. Teng terereng, eten si oten suka main tuan-tuanan. Si oten suka main tuan-tuanan, daripada tuan beneran pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Oten tantrum duluan. Si oten suka main bapaan. Oten suka main bapak-bapaan, daripada bapak beneran pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Oten kincit duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapaan, punya anak namanya Rohan. Ini laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, temanmu kan cuma mainan. Ten, si Oten suka main bapak-bapaan. Ten, si Oten suka main bapak-bapaan, daripada bapak beneran pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Oten mencret duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapaan, punya anak namanya Kudus Kudisan. Laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, imanmu kan mirip dengan pagan. Terorojing, 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 terorojing. Tuhan bukan manusia. Ini sekarang lagu sedih teman-teman. Ini lagunya lagu sedih nih. Ini apa? Lagu melo ini. Judulnya Keramat teman-teman ya. Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan jreng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Dreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Dreng jeng 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 jeng, kan gitarnya Sukron Rom, cair Bang Fandin Rom. Membuat dilempar batu juga bukan Tuhan. Dreng jeng jeng jeng
jalan di atas air itu bukan Tuhan. Butuh pohon juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan dedak, jreng jeng jeng. Jangan dedak. Memanglah dedak jreng jeng jeng lezat dan bergizi. Lezat bergizinya dedak itu untuk bakbi, bukanlah untuk manusia. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Drong cair dari jeng 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 jeng. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jeng jeng jeng. Yang kelaparan juga bukan Tuhan. Jeng jeng jeng. Ngobrak-ngabrik dagangan orang itu bukan Tuhan. Jeng 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 jeng. Yang ditangkap tentara juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Jika kau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan parnap, jreng jeng jeng. Senanglah kalian kan? Hilang tappingan. Hilang tappingan kalian kan? Menikmati kalian kan? Menikmati kan? Di Adi Oto menikmati dia. Kalau Bang Faruk yang nyanyi, kan? Yang nyanyi mereka menikmatin dia. Oke, ini ada tappingan ini dari Bang Secil Dakwah. Bang, lanjutkan kisah mu'alaf Abang part 6. Nggak sanggup aku, Bang. Aku udah coba untuk bikin videonya, aku nggak sanggup. Nggak enak kalau harus. Karena kalau aku mengisahkan itu, nangis kena aja. Karena itu, cuman ya, aku ingatnya aja pun, sesenang apapun aku, sebahagia apapun hatiku, ketika drong, cair dari Ivan, drong. Masya Allah Bunda Rifa, ini udah bisa beli kolor dong, gambar SpongeBob. Wah, Galaxy dikasih Bunda Rifa tadi dong, cair dong. Nanti belikan alkohol biar dilapakmu itu karena diciumin orang semalam ya. Tapi nanti kuupayakan lah teman-teman ya, kuupayakan mampu. Ada potongan-potongan videonya. Tapi baru beberapa menit aku rekam, aku ngomong mengingat masa itu. Karena di masa itu gimana teman-teman ya? Tumpah semua gitu loh. Penyesalan selama 27 tahun itu tadi. Ya, penyesalan selama 27 tahun. Pernah saya itu ya seperti itu gitu loh. Mulai dia tersadarkan di situ. Gimana ya? Kita melakukan sebuah kesalahan besar. Dan ketika kita sadari kesalahan itu sangat besar. Bisakah terungkap dengan kata-kata teman-teman? Kalau nggak nangis jadi-jadinya kan? Itulah part 6 itu tadi. Makanya nggak saya buat, nantilah. Insyaallah nanti teman-teman ya. Yang pastinya teman-teman, yang pastinya wallahi kalau bisa aku panjat gunung yang tinggi, teriak aku di atas gunung itu, aku katakan, teman-teman muslim yang dilahirkan dari rahim seorang Islam, yang kalian Islam dari lahir, kalian sangat beruntung. Mungkin keberuntungan itu yang nggak bisa dimiliki oleh orang-orang sepertiku dan mu'alaf yang lainnya. Kalian sangat beruntung. Beruntung kali kalian teman-teman. Sangat beruntung. Orang bilang mu'alaf itu diampuni dosa-dosanya. Iya. Tapi di atas itu ada lebih kemuliaan lagi. Ada hal yang lebih mulia lagi. Ada hal yang lebih hebat lagi. Ya, ketika Allah berkehendak kalian dilahirkan dari rahim seorang Islam. Beruntung kali. Aku teman-teman, seandainya ya. Aku tidak menyesali dilahirkan dari rahim ibuku, enggak. Aku mau dilahirkan dari rahim ibuku juga. Tapi jika boleh berkehendak,
ibu juga Islam, aku juga Islam gitu loh. Dan untuk mendapatkan itu aku rela. Andaikan Allah tetapkan 30 kelahiran, ku korbankan 30 kelahiran itu dengan satu kelahiran. Apa itu? Dilahirkan sebagai seorang muslim. Jadi kalau dikatakan kenikmatan terindah itu apa? Ya itu, kalian dilahirkan dari seorang Islam. Ya, sejak lahir kalian sudah Islam. Sejak lahir kalian sudah tahu mana Tuhan yang benar, teman-teman ya. Jadi mengkaji-kaji itulah part 6 itu tadi. Itu kajian, teman-teman. Aku mengkaji dengan kepalaku sendiri. Duduk. Makanya beratlah part 6 itu untuk dibuat. Tapi insya Allah nanti, teman-teman, kita akan coba nanti ya. Kita coba akan naik Yola Mama. Amin. Ya Rabbal Alamin, Bang Muhammad Mahir. Oke, Yola Mama, selamat bergabung Yola Mama. Yola Mama. Betul kat situ. Halo Yola Mama. Username dah wujud. Karena gini teman-teman ya, kehidupan di dunia ini, berapa lama pun umur kita di dunia ini, itu semua sifatnya sementara, ya kan? Sifatnya itu sementara. Tak bisa dipungkiri, nggak bisa diperdebatkan memang. Kayak nikmatan di dunia ini itu iman dan Islam. Iman dan Islam ya adalah hal yang paling berharga di atas bumi ini. Ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan jika amanah itu kutitipkan kepada gunung akan hancur karena tak mampu untuk menampung, untuk menerima amanah itu tadi. Teman-teman, apa itu amanah tadi? Din apa? Din Islam. Kayak mana nggak enak Islam ini teman-teman? Ya, luar biasa aja kita jadi Islam. Mudah sekali kita meraih surga. Bukan ke sebelah kan? Harus dikorbankan Tuhannya. Mudah sekali. Sedangkan dalam perbandingan harta, 1 rupiah harta orang mukmin dengan 1 triliun harta orang kafir lebih berharga 1 rupiah harta orang mukmin. 1 rupiah harta muslim. Kenapa? 1 rupiah harta muslim ini seandainya disedekahkannya, itu lebih berharga daripada 1000 triliun harta orang kafir. Disedekahkannya hartanya 1000 triliun itu nggak ada nilainya di hadapan Allah, nggak ada. Gimana nggak luar biasanya iman dan Islam? Makanya yang paling berharga dari bumi iman dan Islam. Itu masih dalam hal sedekah, dalam hal ibadah. 1 sujud orang muslim kepada Tuhannya, 1 sujud orang muslim kepada Tuhannya itu jauh lebih baik daripada 1000 tahun ibadahnya orang kafir. Kenapa? Ibadahnya orang kafir tanpa arah dan juga tanpa perintah. Sementara sujud orang muslim itu berarah dan juga diperintah. Luar biasa. 1 tarikan nafasnya orang muslim itu jauh lebih berharga dari seluruh tarikan nafas orang-orang kafir. Kenapa? 1 tarikan nafasnya orang muslim itu bisa menjadi zikir untuknya. Alhamdulillah, la ilaha illallah. 1 tarikan nafasnya itu lebih berharga daripada seluruh tarikan nafasnya orang-orang kafir. Jadi, bisakah dipungkiri lagi sesuatu yang sangat berharga di atas bumi adalah iman dan Islam? Adakah jaminan atas itu semua? Ada legalitasnya. Di dalam Quran ada legalitasnya. Sementara mereka hidup dalam prasangkaannya saja. Disangkanya itu Tuhan, disangkanya perbuatannya ini bisa masukkan dia ke dalam surga, disangkanya imannya ini benar, disangkanya dengan mengikuti ini dia mendapatkan keselamatan, disangkanya. Semua hanya sebatas prasangkaan saja. Maka mereka hanya mempertuhankan prasangkaannya saja. Benar kan Allah akan mengucapkan bahwasanya mereka hanya mengikuti prasangkaannya saja, seperti Fata Morgana. Dia melihat dari jauh ada air, dikejarnya air itu, ternyata air itu semakin menjauh. Ternyata itu hanya biasan dari matahari, bukan air. Itulah mereka. Mereka hidup hanya dengan omong kosong mereka belaka saja.
dengan angan-angan mereka saja. Apa angan-angannya? Pasti masuk surga. Itu angan-angannya itu. Angan-angan yang paling menyakiti orang kafir nanti pasti masuk surga. Makanya di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, orang Yahudi dan juga orang-orang Nasoro menyatakan mereka pasti masuk surga. Apa kata Allah? Jika kamu yakin kamu akan masuk surga, mintalah kematian atasmu, kata Allah. Minta kematian atasmu. Makanya teman-teman perhatikan ketika sakaratul maut, orang muslim ketika menghadapi kematian dengan orang kafir ketika menghadapi kematian beda, Pak. Beda. Wallahi berbeda. Aku udah pernah menyaksikan perbedaannya, teman-teman. Beda. Orang kafir ketika menghadapi kematian, raut wajahnya penuh dengan ketakutan. Takut dia mati. Kalau dia udah terasa sakit dia ini bakal mati, takut kali dia metong. Takut kali dia meninggoy. Sangat takut. Beda sama umat muslim. Adapun ketakutannya akan meninggoy, tapi tak seperti ketakutannya orang-orang kafir. Orang muslim ketika mau meninggoy, dia tahu misalnya ini sakit, tenang dia. Karena apa? Dia tahu sebelum nyawaku di kerongkongan, ketika aku minta ampun kepada Tuhanku, maka Tuhanku akan memberikan ampunan kepada aku. Dan ketika ampunan telah dapatkan dari Tuhanku, maka rahmat dari Tuhanku akan diberikan kepadaku. Nah, dengan modal rahmat dari Tuhanku, niscaya aku akan mendapatkan segala kenikmatan yang pernah dijanjikan oleh Tuhanku kepada aku. Dan untuk mendapatkan itu, aku harus melalui proses langkah pertama. Apa itu? Kematian. Sama halnya gini, teman-teman. Kalau ada yang menjanjikan kepada kalian besok pagi jam 5 pagi kalian akan mendapatkan uang 30 miliar di suatu tempat, gak sabar kalian nunggu tuh kan? Gak sabar. Karena kalian butuh itu kan, 30 M itu tadi kan. Sama halnya dengan kematian gitu loh. Tapi bagaimana dengan mereka? Besok jam 5 pagi, ini orang kafir nih, dikatakan sama dia, besok jam 5 pagi akan dicambuk kau. Bagaimana dia? Mulai dari ini sampai nanti jam 5 pagi, hidupnya penuh dengan ketakutan. Hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kerisauan, hidupnya penuh dengan kebimbangan, kegalauan parah sampai jam 5 pagi nanti. Hingga sampai jam 5 pagi dia benar-benar dicambuk, ketakutannya itu, ya kerisauannya itu, ya tidak ada apa-apanya dengan rasa sakit yang dirasakan jadi jam 5 pagi nanti. Kalau kita teman-teman tenang kita. Ketika kami memang sudah terasa ini akan menuju kematian, kita bisa tenang. Insya Allah kita bisa tenang. Makanya dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu hanya untuk umat muslim. Umat muslim itu legalitasnya kan. Berarti ada jiwa-jiwa yang tenang itu kan. Ada jiwa-jiwa yang tenang itu. Siapa itu? Umat muslim. Di sebelah ada. Yang sebelah ada ayat-ayat seperti itu. Di mana orang-orang yang menyembah Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus disebut dengan jiwa-jiwa yang tenang ada. Gak ada, Dinda. Gak ada. Kecil pun legitimasi dari sosok yang mereka sembah, mereka tidak punya legitimasi dan validasi apapun itu. Bilang